Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu Guru, di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari banyak subscriber terkait apakah benar sisa tunjangan sertifikasi triwulan 4 di bulan Desember itu akan diputihkan atau tidak akan dibayarkan. Nah, ini ternyata isu ini beredar dan kami akan jawab sesuai dengan fakta-fakta yang ada, Bapak Ibu. Jadi terkait pertanyaan tersebut tadi, diputihkan atau tidak, kami dengan tegas menjawab bahwasanya tidak diputihkan dan tetap dibayarkan, Bapak Ibu. Sisa tunjangan sertifikasi Desember 2020 itu tetap akan dibayarkan. Ada dua fakta yang akan kami sampaikan dalam video ini yang menjadi penguatan dari pernyataan tadi bahwasanya tetap dibayarkan. Yang pertama adalah sudah ada SK ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk setiap daerah baik itu provinsi dan kabupaten terkait pembayaran atau carry over sisa TPG 2020. Ini kami angkat salah satu contohnya, Bapak Ibu. Nah, di sini adalah penerima kekurangan pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS 2020 ya. Kami tandai supaya jelas. Pada jenjang pendidikan dasar Kabupaten Luwu Utara Provinsi Selatan. Jadi di sini keterangannya penerima kekurangan ini, Bapak Ibu. Penerima kekurangan ya. Ini penerima kekurangan pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2020. Yang dimaksud adalah yang di bulan Desember. Karena memang masih banyak daerah yang belum terbayar 1 bulan Desember. Nah, ini salah satu contohnya, makanya di sini kekurangannya adalah 3.500.000. Ini 1 bulan ya, Bapak Ibu. Karena memang rata-rata daerah itu tidak membayarkan di bulan Desember 2020. Jadi ini akan tetap dibayarkan, Bapak Ibu. Nah, selain itu juga banyak informasi dari teman-teman di berbagai daerah, kabupaten, kota bahwasanya memang sudah ada daerah yang bahkan sudah cair sisa TPG Desember tersebut. Ini salah satu beberapa contoh. PPU ini Penajam Pasar Utara sudah cair 3 bulan tambah 1 bulan juga sudah cair. Jadi di Penajam ini sudah cair yang triwulan 1 2021 plus yang sisa 1 Desember 2020. Jadi sudah cair 4 bulan. Begitupun di Sulawesi Tengah juga sudah cair 1 bulan, Bapak Ibu. Karawang juga TW4 ini baru masuk rekening. Nah, kemudian di Subang sisa TW4 Desember 2020 Kabupaten Subang Jawa Barat sudah cair awal Maret 2021. Jadi sudah ada daerah yang cair. Nah, lantas pertanyaannya, mengapa masih banyak daerah yang belum cair atau mungkin di daerah Bapak Ibu belum cair? Nah, ini sebenarnya memang dua kemungkinan yang kami sampaikan di sini. Pertama, memang anggaran belum masuk ke kas umum daerah, Bapak Ibu sekalian, atau memang daerah yang belum menyalurkan tunjangan tersebut ke rekening guru. Hanya dua itu saja faktornya. Nah, kita akan membahas 3 teknis penyaluran TPG secara subjektif tentunya, mana yang oke nih menurut Bapak Ibu setelah kita bahas 3 cara teknis penyaluran TPG tersebut. Yang pertama, kita mulai ya Bapak Ibu pembahasannya. Jadi ini sebagai pendalaman informasi dan supaya Bapak Ibu paham teknisnya seperti itu. Yang pertama, untuk naungan Kemenak itu tunjangan profesi guru itu penyalurannya itu per bulan seperti itu. Ya, sebagaimana kita ketahui di tahun anggaran 2021 ini Kemenak mengeluarkan petunjuk teknis ya. Ada surat petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru bagi guru madrasah. Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu bahwasanya memang Kemenak itu terutama di masa pandemi ini menyalurkan TPG secara per bulan. Di bagian B ya kita lihat mekanisme pembayaran. Ya, di bagian nomor 3 itu ada pembayaran tunjangan profesi dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi masing-masing satuan kerja. Jadi memang ada opsi yang disediakan oleh Juknis ini kepada ke kantor wilayah Kemenak di setiap provinsi untuk menyalurkan TPG itu setiap bulannya. Dan itu memang dilaksanakan oleh banyak daerah. Mungkin sebagian daerah ada yang tidak melaksanakan, memilih opsi tetap per triwulan, tapi ternyata banyak daerah yang sudah melakukan itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, salah satu contoh yang kami angkat di sini adalah dari Jateng Kemenak ya, untuk Kemenak Jawa Tengah. Itu di sini TPG PAI direncanakan cair awal April 2021. Di sini dijelaskan ada salah satu poin yang menarik Bapak Ibu, bahwasanya untuk pencairan selanjutnya akan dicairkan setiap bulan sekali pada bulan berikutnya. Pencairan TPG selanjutnya diupayakan 1 bulan sekali. Misalkan TPG bulan April akan
akan cair di awal Mei. Jadi memang melaksanakan juknis tadi akan dicairkan setiap bulan Bapak Ibu. Ini sekali lagi untuk naungan Kemenak ada opsi penyaluran per bulan seperti itu. Nah, sekali lagi Kemenak per bulan. Sekarang kita masuk ke teknis penyaluran yang kedua ya. Untuk ada juga penyaluran TPG non PNS Kemdikbud ya. Honorer Kemdikbud itu langsung dari pusat. Jadi tetap verifikasinya melalui dinas pendidikan atau di kabupaten atau kota Bapak Ibu, tetap di sana verifikasi, tapi adapun tunjangannya atau anggarannya itu dananya itu ditransfer dari pusat langsung ke rekening guru penerima TPG non PNS. Ini teknis penyaluran yang kedua. Kita ada aturan yang mengatur itu. Nah, di sini Bapak Ibu di kami perbesar ya, di Persesjen ya, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 6 tahun 2020 ini mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS Bapak Ibu. Kita lihat di salah satu poin dalam peraturan ini. Nah, di sini ada pembayaran tunjangan profesi. Di sini dijelaskan di poin A, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan adalah salah satu bagian dari Kementerian Pendidikan ya. Sesuai dengan kewenangannya membayar tunjangan khusus ke rekening guru. Jadi langsung dibayarkan ke rekening guru. Di bagian B, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan membayarkan tunjangan profesi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini sudah jelas ya, dijelaskan di sini bahwasanya memang secara aturan untuk teman-teman non PNS itu penyalurannya adalah langsung ke rekening guru dari pusat ya. Khususnya dalam hal ini Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang di bawah naungan Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyalurkan langsung ke rekening guru seperti itu. Nah, ini salah satu hal yang menarik nih untuk kita ketahui. Ternyata bisa ada opsi seperti itu. Nah, kita masuk ke teknis penyaluran yang ketiga untuk teman-teman PNS daerah seperti itu. Nah, untuk teman-teman PNS daerah penyalurannya itu tunjangan profesi guru PNSD umum ya, PNSD sekolah umum maksudnya di sini, bukan PNS yang di sekolah Kemenak. PNS di sekolah umum ya, SD, SMP, SMA, itu lewat RKUD, rekening kas umum daerah. Jadi perbedaan signifikan dengan TPG non PNS non Kemdikbud adalah kalau non PNS atau honorer itu langsung dananya ditransfer dari pusat ke rekening guru. Kalau tunjangan profesi guru PNS ya yang ada di sekolah umum SD SMP itu penyalurannya dari pusat, kemudian ke rekening kas umum daerah dulu, baru daerah yang menyalurkan ke rekening guru. Jadi ada dua tahapan yang dilalui. Kalau non PNS kan langsung seperti itu. Ada aturannya, memang ada aturan yang menjelaskan seperti itu Bapak Ibu. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2019 ya. Di sini tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil bagi guru PNS. Nah, di sini diatur tentang pembayaran tunjangan profesi Bapak Ibu. Di bagian B, di sini dijelaskan setelah terbit SKTP ya, surat keterangan penerima tunjangan profesi di info GTK-nya masing-masing, Pemda wajib membayarkan. Nah, Pemda wajib membayarkan setiap triwulan tunjangan profesi paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya dana tunjangan profesi di rekening kas umum daerah. Ini yang kami tandai setelah diterimanya tunjangan profesi dana TPG ini di RKUD. Jadi memang teknisnya seperti itu, dijalurkan dulu dari pusat ke rekening daerah, lalu daerah menyalurkan ke guru. Nah, ini yang kadang menjadi persoalan di teman-teman guru di daerah, mempertanyakan kok ada daerah yang lambat pencairannya, ada yang cepat. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya dalam peraturan ini dijelaskan paling lama 7 hari kerja saja waktu yang diberikan kepada daerah untuk menyalurkan TPG ketika dana memang sudah masuk ke rekening daerah. Nah, hanya memang persoalannya kalau memang dananya belum masuk ya tentu peraturan ini tidak berlaku. Nah, inilah 3 teknis penyaluran TPG yang ada selama ini yang perlu dipahami oleh guru. Jadi pertama itu Kemenak itu per bulan ya, per bulan. Kemudian untuk non PNS dia tidak per bulan, tetap per triwulan, tapi disalurkan langsung dari pusat sehingga mereka tidak ada keterlambatan ya, tidak ada keterlambatan karena yang penting sudah valid, kemudian valid info GTK-nya Kusumami, kemudian sudah melengkapi dokumen diverifikasi dinas, sudah dananya akan masuk ke rekening teman-teman non PNS. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk TPG guru PNS daerah.
Ya itu tahapannya agak panjang sebenarnya ketika berbicara tentang proses tahapan teknis yang ketiga ini, karena pusat, daerah, lalu ke guru. Nah ini yang menjadi nah ini yang sering menjadi pertanyaan teman-teman. Sekali lagi, banyak daerah ada yang kabupaten A cepat, kabupaten di sebelahnya lambat, bahkan berbulan-bulan. Nah ini yang menjadi keluhan banyak teman-teman guru terkait penyaluran yang ketiga ini. Nah menurut Bapak Ibu, mana penyaluran yang lebih efektif menurut Bapak Ibu? Sekali lagi tentu secara subjektif ya, karena kebijakan ya sekali lagi memang pemerintah yang memiliki ranah untuk itu. Demikianlah info yang kami share, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.